Kemudian beliau lanjutkan, wa min ahlil ardi Abu Bakar wa Umar, dan pembantuku dari kalangan penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi pada momen itu beliau telah menetapkan bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pembantu beliau yang paling utama. Dan dalam beberapa hadis sahih pula diriwayatkan bahwa ternyata baginda Nabi besar Muhammad SAW mengangkat pula sahabat Nabi yang mulia Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu sebagai pemimpin tertinggi institusi kepolisian. Kemudian dalam beberapa hadis yang lain juga disampaikan bahwa ternyata Nabi mengangkat beberapa sahabat sebagai orang-orang penting yang menduduki jabatan dalam bidang kemiliteran. Di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini semua menunjukkan bahwa kebangkitan umat Islam pada saat itu adalah ditandai dengan berdirinya sebuah daulah, berdirinya sebuah negara Islam yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini adalah hari terakhir kita di dalam tahun 1443 Hijriah. Dengan kata lain bahwa besok kita sudah mulai memasuki 1 Muharram 1444 Hijriah. Maka dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, Fakir ingin menyampaikan beberapa hikmah tentang peristiwa hijrah itu sendiri, di mana momentum hijrah inilah yang kemudian diusulkan oleh Umar bin Khattab menjadi awal dari tahun penanggalan kaum muslimin. Mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau tidak menjadikan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW sebagai awal dari tahun penanggalan kaum muslimin? Mengapa pula kemudian beliau tidak menjadikan hari di mana baginda Nabi besar Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ya, sebagai hari awal tahun penanggalan kaum muslimin? Tapi justru kemudian beliau mengusulkan dan menjadikan momentum hijrah, ya, hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sebagai awal dari tahun penanggalan yang diikuti oleh kaum muslimin seluruh dunia. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang menjadi faktor terpenting yang menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan momen hijrah itu sebagai awal dari tahun penanggalan kaum muslimin adalah karena sesungguhnya peristiwa hijrah itu sendiri adalah awal dari kebangkitan kaum muslimin, awal kemenangan kaum muslimin. Sebagaimana kita tahu bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah bukanlah dikarenakan beliau putus asa terhadap perlakuan orang-orang Mekah, bukan pula karena beliau tidak sabar menghadapi berbagai kendala dakwah di Mekah, tapi beliau melihat bahwa Madinah adalah satu wilayah yang lebih kondusif untuk diterapkannya syariat Islam itu secara kafah. Beliau melihat Madinah adalah satu wilayah di mana elemen-elemen masyarakat yang ada di sana lebih bisa menerima dakwah Islam itu sendiri dibandingkan dengan masyarakat Mekah yang pada saat itu dikuasai oleh orang-orang yang mempunyai kedangkalan dalam berpikir seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Abu Sofyan yang pada saat itu belum masuk Islam. Maka beberapa hikmah sehingga kemudian peristiwa ini bisa dikatakan sebagai awal dari kemenangan atau kebangkitan umat Islam adalah yang pertama, hijrah adalah merupakan momen persatuan dari seluruh masyarakat atau seluruh elemen yang ada di kota Madinah dan sekitarnya. Wabil khusus adalah momen bersatunya dua suku terbesar di Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, yang selama ratusan tahun mereka berperang untuk mempertahankan kehormatan suku mereka. Kemudian yang kedua, persatuan itu juga meliputi pihak
seluruh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ya. Demikian pula dengan pihak-pihak di luar mereka, yaitu adanya penduduk Madinah yang di luar kaum muslimin, yaitu dari kalangan kaum musyrikin dan kaum Yahudi. Mereka bersatu di bawah naungan institusi negara yang dipimpin oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Inilah sebenarnya hikmah pertama sehingga hari itu dianggap sebagai momen paling bersejarah, ya, paling bersejarah dalam kebangkitan umat Islam. Sehingga sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan momen itu sebagai awal dari tahun penanggalan Hijriah milik kaum muslimin. Kemudian yang kedua, momen itu adalah merupakan lahirnya sebuah konstitusi negara pertama dalam sejarah kehidupan manusia yang kita sebut dengan Piagam Madinah, di mana Piagam Madinah inilah yang merupakan payung hukum bagi seluruh masyarakat Madinah, baik muslim maupun non-muslim, untuk tunduk kepada aturan-aturan Islam, ya, di mana dari 86 pasal yang ada di dalam Piagam Madinah adalah aturan-aturan yang merupakan pemersatu seluruh elemen yang ada di Madinah pada saat itu, dan juga menjadi satu payung hukum yang menjadikan mereka semua tunduk kepada hukum-hukum Islam. Kemudian yang ketiga yang bisa kami sampaikan tentang hikmah dari peristiwa hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah itu adalah ternyata di dalam beberapa hadis sahih, baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim maupun beberapa periwayat yang lain, baginda Nabi pada saat itu telah menyusun sebuah struktur pejabat kenegaraan yang demikian rapi, di mana di dalam beberapa hadis disampaikan bahwa beliau memiliki dua pembantu paling utama dalam tugas-tugas kenegaraan beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Tirmizi disampaikan beliau, baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, waziroya minas samai Jibril wa Mikail. Pembantu-pembantuku dari langit adalah Jibril dan Mikail. Kemudian beliau lanjutkan, wa min ahlil ardi Abu Bakar wa Umar. Dan pembantuku dari kalangan penduduk bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi pada momen itu beliau telah menetapkan bahwa Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pembantu beliau yang paling utama. Dan dalam beberapa hadis sahih pula diriwayatkan bahwa ternyata baginda Nabi besar Muhammad SAW mengangkat pula sahabat Nabi yang mulia Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu sebagai pemimpin tertinggi institusi kepolisian. Kemudian dalam beberapa hadis yang lain juga disampaikan bahwa ternyata Nabi mengangkat beberapa sahabat sebagai orang-orang penting yang menduduki jabatan dalam bidang kemiliteran. Di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ini semua menunjukkan bahwa kebangkitan umat Islam pada saat itu adalah ditandai dengan berdirinya sebuah daulah, berdirinya sebuah negara Islam yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini pula lah yang sebenarnya menjadi pembela ataupun menjadi tameng berbagai agenda-agenda dakwah baginda Nabi dan juga berbagai agenda-agenda jihad fisabilillah dalam rangka menyebarkan Islam ke berbagai penjuru Jazirah Arab pada masa itu, yang diawali dengan peristiwa besar yang pasti kita semua sudah tahu, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah, di mana baginda Nabi besar Muhammad SAW memimpin langsung misi penaklukan kota Mekah, ya, sehingga pada tahun itulah seluruh berhala yang berjumlah kurang lebih 360 buah yang ada di sekitar Masjidil Haram dihancurkan, ya, oleh baginda Nabi berserta seluruh para sahabat, ya, dan berbagai kaum muslimin pada saat itu. Dan sekaligus juga menjadi momen diserahkannya Mekah, ya, kepada baginda Nabi Muhammad SAW oleh beberapa penguasa pada saat itu, diantaranya adalah Abu Sufyan, ya, untuk kemudian diatur oleh aturan-aturan Islam yang langsung berada di bawah komando dari baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Dari berbagai peristiwa ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak mengherankan kalau kemudian dalam waktu tidak terlalu lama, ya, baginda Nabi berhasil memperluas wilayah kekuasaan beliau, ya, di mana kita tahu bahwa sepeninggal beliau, wilayah kekuasaan beliau itu sudah mencakup seluruh Jazirah Arab, yang hari ini kita kenal dengan istilah negara-negara Timur Tengah. Ya, dari sebuah negara kecil di Madinah, ya, dalam waktu yang kurang lebih hanya sekitar 10 tahun, beliau memperluas wilayah kekuasaan beliau, ya, meliputi seluruh Jazirah Arab. Dan ini pula yang kemudian diteruskan oleh para khulafaur rasyidin, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, dalam rangka menjalankan tugas-tugas kenegaraan beliau yang memimpin kekhilafahan pada masa itu, sekaligus menggantikan tugas-tugas kenabian dalam rangka menerapkan syariat Islam secara utuh, kemudian juga di dalam rangka mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Sehingga kita tahu bahwa pada masa-masa berakhirnya masa-masa Khulafaur Rasyidin yang berlangsung selama 32 tahun, wilayah kekuasaan umat Islam itu sudah meliputi 3 benua. Asia, Eropa, Afrika berada di bawah kekuasaan umat Islam. Dengan kata lain bahwa 2/3 wilayah bumi dinaungi oleh Islam dalam naungan sebuah negara yang berdaulat. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita refleksikan, ya, kita kaitkan dengan apa yang terjadi pada umat Islam hari ini, sesungguhnya adalah sunatullah, ya, ketika berbagai pelanggaran terhadap syariat, ya, di mana Islam banyak sekali ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka umat Islam tidak lagi menjadi umat terdepan. Ya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan kehidupan umat hari ini adalah kembali kepada Islam. Hari ini kita merasakan bahwa umat Islam mengalami berbagai problematika yang tidak kecil dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam aspek ekonomi, kita tahu bahwa hari ini kita menanggung beban hutang yang demikian besar, yang bisa dikatakan hampir tidak mungkin terbayar. Dalam aspek keadilan hukum, umat Islam tidak merasakan keadilan hukum itu. Kemudian dalam persoalan akhlak misalnya, hari ini generasi kita, generasi muda umat Islam jatuh dalam kubangan kehidupan yang dilandasi oleh nilai-nilai barat, yaitu nilai-nilai sekulerisme dan liberalisme. Hari ini yang ada di Sudirman itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, di mana gambaran generasi muda umat Islam digambarkan oleh mereka, para remaja-remaja usia belasan tahun, yang benar-benar telah hidup di bawah pemikiran liberalisme. Belum lagi munculnya generasi-generasi baru LGBT. Mereka pada dasarnya adalah anak-anak kita yang lahir dari rahim kaum muslimah. Mereka adalah anak-anak Islam. Mereka adalah generasi muda kaum muslimin yang akan memegang estafet pengelolaan kehidupan ini, ya, dan pengelolaan negara ini dalam 1 atau 2 generasi mendatang. Maka sekali lagi patut untuk menjadi renungan bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh." Bersegeralah kalian kembali, ya, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menjemput surganya yang luasnya meliputi seluruh langit dan bumi ini. Allah katakan, "Kuntum khaira ummah." Kalian adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian adalah kaum yang senantiasa menyeru kepada kebaikan dan kalian mencegah manusia dari kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.